Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya semua, ya kan? Pasti semuanya sehat-sehat aja. Oke, gimana sekolahnya? Lancar-lancar aja kan? Oke, sudah eh, seminggu ya sejak sekolah minggu yang lalu. eh, Ayo sekarang kita kembali lagi memuji Tuhan sama-sama, memuliakan Tuhan sama-sama. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ayo ikutin Koko Adrian berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami dan juga keluarga kami di rumah kami masing-masing. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi yuk pertama yuk kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik masih semangat semuanya? Ayo semua boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang kedua. Oke. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, hari ini kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Kita sudah memuji Tuhan sama-sama dengan semangat, ya kan? Sekarang ayo kita masuk ke sesi paling penting pada sekolah minggu kita hari ini. Oke, semuanya boleh menyiapkan hati, ya kan? Boleh menyiapkan sikapnya untuk bisa lebih baik lagi. Kita masuk ke sesi firman Tuhan. Oke, yuk kita nyanyikan satu lagu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat
angkat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti apapun yang Engkau bicarakan pada hari ini, dan kami bisa melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik semuanya. Kita sudah selesai memuji Tuhan, menyembah Tuhan sama-sama. Nah, sekarang untuk memulai cerita kita pada hari ini adik-adik, Koko akan mengenalkan satu orang teman ke kalian. Oke, temannya ini seorang yang kisaran SMP lah adik-adik. Jadi dia tuh kita akan belajar dari kehidupannya adik-adik. Oke. Nah, jadi Koko mau mengenalkan seorang yang namanya ini adik-adik. Namanya Dona adik-adik. Oke. Nah, yang namanya Dona ini dia kisaran SMP adik-adik. Jadi ya masih kakak-kakak kelas kalian lah. Masih seumuran gitu. Dia tuh SMP. Nah, dia tuh tinggal sama seorang nenek adik-adik. Neneknya sendiri. Karena ya papa mamanya udah nggak ada lah ya. Kita nggak usah bahas itu. Nah, dia tinggal sama neneknya. Neneknya tuh suka hobi berkebun adik-adik. Neneknya tuh juga seorang yang aktif di gereja. Jadi dia aktif buat baca Alkitab. Dia suka berbuat baik. Dia suka berbagi. Walaupun hidup mereka tuh tidak selalu enak ya adik-adik. Ya dia tinggal kan di rumah yang tidak terlalu besar ya kan. Nah, dia tinggal berduaan sama neneknya ini. Nah, terus si Dona itu ternyata di sekolah dia punya teman-teman adik-adik ya. Teman-temannya itu ya yang di pinggir ini adik-adik. Oke. Nah, temannya tuh teman-teman yang anak-anak nakal adik-adik. Nah, anak-anaknya ini tuh yang sukanya berbohong adik-adik, mencuri lah, terus sukanya kelakuan yang tidak baik lah. Suka ngerokok lah mungkin ya kan. Suka minum-minuman keras lah. Nah, si Dona itu jadi ketularan adik-adik. Si Dona ini jadi kayak, wah, kayaknya hidup seperti itu enak ya. Kayak gitu jadi punya banyak teman gitu. Terus akhirnya dia ikut-ikut adik-adik. Nah, si neneknya ini nggak tahu adik-adik awalnya. Terus tiba-tiba pada suatu hari si nenek ini ketemu sama Dona waktu sama teman-temannya. Loh, Dona kok kamu kayak gitu sih sekarang? Kok teman-temanmu tuh nggak baik, kamu nggak boleh niru dia, itu berdosa loh. Kamu ngerokok ya kan, terus kamu mencuri, terus kamu berbohong sama nenekmu, kamu pergi kemana, terus ngomongnya misal mau kerja kelompok, ternyata main sama teman-temannya gitu kan. Itu kan berbohong adik-adik, nggak baik ya kan. Nah, mulai dari situ si Dona kayak marah adik-adik. Aduh, nenek tuh kok kayak gitu sih? Saya sedikit-sedikit kok dimarahi. Kok gini dosa, ya kan? Berbohong dosa, minum-minuman dikit dosa, ya kan? Pergi sama temen bilangnya nggak baik lah, apalah. Terus akhirnya si Dona ini marah adik-adik. Dia tuh akhirnya berusaha berkemas adik-adik. Dia kemas-kemas ya kan, dia siap-siap pergi dari rumah. Jadi dia kayak mengeluh sama kehidupannya. Aduh, nggak bisa nih aku hidup sama nenekku lagi. Aku nggak bisa, aku mending aku hidup sama teman-temanku. Dia akhirnya mulai mencuri uang neneknya itu ya kan. Neneknya udah kerja lama-lama ya kan, dicuri uangnya. Terus mulai dia baju-baju dia umpatkan, disembunyikan ya kan, diberikan ke temannya. Titip ya, titip bajuku gitu, dititipkan ke teman-temannya. Akhirnya pada suatu hari dia akhirnya pergi adik-adik. Dia pergi ya kan dari rumah. Dia pergi, dia merasakan kehidupan kota ya kan. Dia akhirnya habiskan uangnya itu. Akhirnya sampai pada suatu hari tibalah musim dingin adik-adik. Hari itu betul-betul musim dingin. Dia ternyata kehabisan uang adik-adik. Dia nggak punya uang lagi. Dan dia udah nggak bisa makan adik-adik. Di tengah kota gitu kan. Dia akhirnya merenung. Dia akhirnya mengemis, minta-minta kan. Karena udah musim dingin. Dia mau makan dari mana, akhirnya dia ngemis ya kan.
Ya, akhirnya dia ya ini menemukan kalau wah kehidupan di kota itu keras ya, susah. Ini udah musim dingin, baju-bajuku kan dibawa temanku ya kan, di tempat temanku, tapi kok teman-temanku udah pada menjauhi aku gitu. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat, adik-adik, tempat penampungan ya kan. Jadi kayak tempat yang untuk menampung orang-orang di musim dingin, karena kalau di luar kan bisa mati hipotermia lah atau kedinginan lah gitu kan. Nah, di situ di tempat penampungan itu ternyata si Dona ini ketemu sama poster neneknya ini. Dia neneknya kayak ngomong, wah nenek tuh sayang sama kamu gitu, pulanglah, nggak apa-apa, nenek akan tetap terus mencintai kamu, pulang aja, ini sudah musim dingin gitu. Ini foto neneknya kan, neneknya kayak ayo pulang 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 gitu, pulang. Nah si Dona lihat posternya, wah gede banget, ternyata nenekku tuh selama ini mencari aku gitu. Wah kasihan ya ternyata ya. Akhirnya dia, wah apa aku pulang aja ya, apa aku pulang aja ya. Tapi sebelum dia pulang dia kayak enggak nenekku tuh orangnya nggak asik, orangnya kuno, dikit-dikit berdosa, dikit-dikit apa, nggak baik lah, apalah. Enggak lah, aku menikmati aja hidupku yang sekarang gitu. Nah, dia terus adik-adik berusaha menyenangkan dirinya sendiri ya kan, walaupun dengan kekurangan. Pada suatu hari dia akhirnya kelaparan, adik-adik. Dia ngetok-ngetok pintu gitu kan. Aduh, kok nggak ada yang buka ya? Dia ngetok ke pintu lain. Loh, kok nggak ada yang buka ya? Kenapa ya? Padahal aku kan lapar, aku cuma mau minta roti atau mau minta nasi sisa gitu. Tapi ternyata nggak ada yang buka ya, adik-adik. Akhirnya dia teringat, lebih baik aku pulang lah ke nenekku gitu. Dan ternyata neneknya itu masih selalu menunggu dia, adik-adik. Dia pulang dan akhirnya dia tinggal sama neneknya lagi. Terus dia minta maaf gitu kan. Aduh, maafkan aku ya, nek, aku pernah kurang ajar sama kamu, aku bersikap tidak baik gitu. Ya kayak gitulah. Akhirnya Dona kembali hidup sama neneknya lagi. Karena dia juga udah nggak punya teman, karena nggak punya uang. Ya akhirnya dia kembali ke rumah neneknya. Dan neneknya ternyata masih nunggu dia dan mau mengampuni dia. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari, adik-adik? Ya, lumayan banyak ya. Jadi ini tuh sama, adik-adik, sama kisahnya bangsa Israel waktu itu. Jadi waktu itu bangsa Israel itu sudah dikeluarkan dari Mesir ya kan. Nah, sudah dikeluarkan dari Mesir, terus mereka udah hampir tiba di Kanaan ya kan. Hampir tiba di Kanaan, terus mereka mengeluh sama Tuhan. Aduh, hidupku kok nggak enak ya sekarang, muter-muter padang pasir, semua beleduk tok ya toh, banyak debu. Apa nggak enak di Mesir aja sih gitu. Di Mesir kan enak gitu. Walaupun kita jadi budak, kita bisa makan gitu. Sekarang malah Tuhannya nggak jelas gitu. Malah kita mau suruh nyerang ke Kanaan yang orangnya besar-besar lah, apalah. Kita mana mungkin bisa masuk ke sana. Wah, nggak bisa lah inilah. Wah, padahal rencana Tuhan itu selalu yang terbaik kan, adik-adik. Tapi mereka kayak nggak bisa menerima itu. Ya kan? Di Kanaan sana kan orangnya besar-besar ya kan, orangnya besar-besar. Gimana caranya masuk, walaupun di sana itu memang kota yang berlimpah, banyak buah, banyak susu ya kan, tapi orangnya besar-besar. Wah, nggak akan bisa ini, nggak akan bisa gitu. Mereka terus mengeluh sama Tuhan, sama kayak Dona tadi. Wah, nggak bisa ini, nenekku kayak gini. Wah, nggak bisa ini. Wah, kok kayak gini ya, nggak bisa lah, nggak bisa. Aku lebih baik hidup menurut keinginan saya sendiri saja gitu. Sama bangsa Israel juga, sudah kita menunjuk seorang pemimpin saja untuk kita kembali ke Mesir gitu katanya. Nah waktu itu ya itu adik-adik, jadi kayak di Alkitab ya adik-adik, dari Bilangan 14, keluhan bangsa Israel itu ada di ayat 2, ayat 3 ya kan.
Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, gitu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir, ya kan? Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, dari situ kayak mereka mengomel terus, ya kan, adik-adik. Kalau dari Alkitab yang versi lainnya, ya kan, versi bahasa Indonesia masa kini, bangsa Israel ngomel, wah lebih baik kita mati di Mesir lah, atau di padang gurun ini, biar kita mati saja. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan, istri serta anak-anak kita bakal ditawan. Bukankah lebih baik kita kembali ke Mesir? Baiklah kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir, kata Alkitab BIMK, ya kan, bahasa Indonesia masa kini. Dari situ Musa mulai memikirkan, ya kan, terus dia akhirnya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan udah karena mendengar omelan itu, ya kan, Tuhan marah. Berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi kan tanda mujizat Tuhan itu udah banyak, ya kan, adik-adik, Pak, buat bangsa Mesir. Dikasih tiang awan, tiang api, dikasih roti mana, ya kan, tiap hari. Masih mereka mengeluh waktu mau masuk Kanaan. Nah, kalau di BIMK ngomongnya, berapa lama lagi orang-orang ini akan melawan aku? Sampai kapan mereka tidak mau percaya kepadaku? Walaupun aku sudah membuat begitu banyak keajaiban di antara mereka. Aku akan membinasakan mereka dengan mendatangkan penyakit menular. Tetapi engkau akan kujadikan dari bapak suatu bangsa yang besar, yang lebih kuat dari mereka. Jadi Tuhan kayak ngomong ke Musa, wah sudah ku hancurkan aja semua, ku bunuh semua gitu. Tapi Musa berkata sama Tuhan, ya Tuhan, ya jangan gitu kan, dia ngomong gitu. Jikalau hal itu kedengaran sama orang Mesir, nanti kamu kayak dijadikan bahan lawaan. Orang kamu sudah menyelamatkan bangsamu, terus masa mau kamu bunuh semua muanya gitu kan. Akhirnya Tuhan mengampuni bangsa Mesir, bangsa Israel, karena dia diminta oleh Musa, ya kan? Si Musa itu berdoa, adik-adik, sama Tuhan. Sebab itu Tuhan, saya mohon, tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada kami, dan laksanakanlah apa yang sudah Kau janjikan. Engkau telah berkata, aku Tuhan, tidak cepat marah. Aku menunjukkan kasih-Ku dan kesetiaan-Ku dengan berlimpah-limpah. Aku mengampuni orang yang berdosa dan yang melawan aku. Gitu. Kata Alkitab BIMK. Akhirnya Tuhan mengampuni kan di ayat 20. Baiklah, aku akan mengampuni mereka seperti yang Kau minta. Karena Musa sudah berdoa, ya kan, wah Tuhan, ampunilah orang, kamu sudah memberikan tiang awan, tiang api, roti mana, ya kan, masa kamu mau membunuh semua orang gitu. Akhirnya Tuhan mengampuni. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaan-Mu, hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, ya kan, di Alkitab 20:21. Nah, dari situ walaupun seperti itu, tapi kan Tuhan tetap melakukan hukumannya sama bangsa Israel, ya kan. Dia kayak menyumpahi, dah nanti yang masuk cuma si Yosua, sama yang masuk cuma si Kaleb dan Yosua. Yang lain keturunanmu akan mati dulu bersih. Nah, tinggal keturunan si Yosua sama Kaleb, atau angkatan yang baru, ya kan. Tapi dari situ kita belajar, ya kan,
Sama kayak ceritanya Dona tadi. Walaupun kita sudah mengeluh kayak apa, Tuhan tetap mau mengampuni kita, mau mengampuni kita atas kesalahan-kesalahan kita, walaupun kita tiap-tiap hari mengeluh, ya kan. Aduh Tuhan, ulanganku susah. Aduh Tuhan, guruku menjengkelkan gitu. Aduh Tuhan, mama papaku kok kayak gini ya. Aduh Tuhan, kok kehidupan temanku kok enak banget ya. Kok aku nggak bisa kayak gitu ya gitu. Kita kan terus mengeluh sama Tuhan. Mengeluh inilah, mengeluh itu, mengeluh ini, mengeluh itu. Tapi selalu ingatlah ya, rencana Tuhan itu yang paling baik. Akhirnya mereka kan bangsa Israel bisa masuk ke Kanaan. Mereka akhirnya bisa hidup enak, ya kan. Bahkan sampai sekarang, ya kan. Sama seperti Dona juga. Dona itu aslinya hidupnya kan enak, bisa dirawat sama neneknya ini. Tapi dia memilih untuk tidak mau mengikuti aturan neneknya, menganggap kuno, ya kan. Nah, jadi kalian jangan jadi kayak Dona. Apapun itu rencana Tuhan, rencana neneknya Dona itu sudah pasti yang paling baik, rencana Tuhan. Nah, waktu dan Tuhan itu selalu panjang sabar, adik-adik. Seperti yang udah dikatakan Musa dalam doanya, ya kan. Tuhan itu panjang sabar gitu. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Nah, jadi dari sini kita belajar apa, Dedek? Tuhan itu panjang sabar, Tuhan pasti mengampuni kalian gitu. Walaupun apapun yang kalian lakukan, tapi ya itu, kalian harus menuruti perintah Tuhan. Oke? Nah, dari sini kita bisa belajar dari Dona dan dari bangsa Israel. Satu, ya jangan banyak mengeluh. Apapun yang kamu lalui itu pasti yang terbaik yang dari Tuhan. Ya. Jadi papa mamahmu seburuk apapun, keluargamu seburuk apapun, sekolahmu seburuk apapun, itu semua sudah pasti rencana Tuhan. Tidak perlu banyak mengeluh. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kamu, ya kan? Terus apa, Adik? Kalau sudah bersalah, ya minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan pasti mengampuni kamu. Kamu harus mengakui dosamu, ya kan? Sama kayak bangsa Israel. Oh iya, saya salah gitu. Barulah Tuhan akan mengampuni kita. Oke? Sekian adik-adik cerita dari Dona ya. Dan juga dari bangsa Israel. Semoga kalian mengerti, ya kan? Semoga kalian bisa senang dan bisa melakukannya di dalam setiap keseharian kalian. Oke? Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan firman yang baik ya Tuhan, melalui kehidupan Dona dan juga melalui kehidupan bangsa Israel ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami tidak banyak mengeluh seperti bangsa Israel. Kami juga bisa mengakui kesalahan kami, ya kan, karena Engkau itu panjang sabar ya Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami dalam seluruh aktivitas kami agar kami bisa melakukan semua aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap sekolah kami ya Tuhan. Engkau berkati agar kami bisa memperoleh hikmat, kepandian yang daripadamu saja. Juga berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan bila mereka harus kerja keluar rumah ya Tuhan. Engkau juga berkati, berikan berkat jasmani dan rohani untuk mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk menonton ibadah KA lagi. Oke, bye.